Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 14. Demikian dikatakan. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Indah sekali firman ini. Topik yang kita ambil dari renungan ini adalah bangkit dalam pengharapan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat untuk membuat kita bisa berpegangan teguh untuk menjalani kehidupan di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Pengharapan yang membangkitkan adalah sesuatu yang kita perlukan, terutama pada saat ini. Sahabat rohani dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang penulis renungan terkenal bernama Henry Nouwen satu waktu mengikuti sebuah konferensi di bidang seni dan kehidupan rohani. Nouwen duduk semeja dengan seorang perempuan yang mengeluh bahwa ia tidak lagi pergi ke gereja karena tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di gerejanya. Henry lalu tersenyum dan berkata kepadanya, semua itu memang menjengkelkan. Saya tidak bermaksud menentang atau membantah keluhan Anda. Tetapi sebenarnya itu adalah masalah yang tidak perlu Anda hiraukan. Yang terpenting adalah hubungan Anda dengan Yesus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, saat menulis surat 2 Korintus, Paulus sedang menghadapi penderitaan yang sangat hebat di dalam pelayanannya, baik secara fisik, kesehatan, dan juga mental. Ia menghadapi fitnah dari berbagai sudut. Sebagai rasul Tuhan, dia dituduh rasul palsu di Korintus. Untuk membela otoritas kerasulannya dan membela integritas pelayanannya, Paulus menegaskan keyakinan akan kebangkitan bersama Kristus dan tetap tabah karena pengharapan akan kemuliaan abadi. Paulus menjelaskan bahwa ia dan rekan-rekannya mengalami penderitaan yang hebat, tertindas, habis akal, bahkan dianiaya dan dihempaskan, namun mereka tidak pernah hancur. Mengapa? Karena mereka memiliki hubungan yang akrab dengan Yesus, sehingga mereka selalu memiliki pengharapan yang menguatkan bahkan di tengah cobaan dan penderitaan terberat sekalipun. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut Paulus, bagi kita orang Kristen, hubungan pribadi dengan Yesus adalah hal terpenting. Hubungan ini mengubah perspektif dari mengejar dunia menjadi mengejar perkenaan Tuhan atau kekekalan. Paulus percaya bahwa kekuatan yang luar biasa dalam pelayanan hanya berasal dari Allah dan bukan dari diri kita sendiri yang rapuh ini. Paulus selalu berbicara tentang Injil dengan penuh keyakinan berdasarkan iman, bukan dengan berdasarkan kekuatan atau kemampuan. Karena ia tahu penderitaannya saat itu akan membawa kemuliaan yang kekal. Paulus berkata dalam nats kita, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Inilah yang selalu menguatkan Paulus dan kita semua dalam mengikut Yesus dan juga dalam pelayanan. Meskipun kita mengalami penganiayaan dan penderitaan, tetapi Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus juga akan membangkitkan orang-orang yang percaya
bersama-sama dengan Dia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang misionaris bernama Allen Gardiner mengalami banyak kesulitan dan penderitaan fisik selama pelayanan, sama seperti kita dewasa ini. Meskipun mengklaim kesulitan, ia berkata, selama Tuhan memberi saya kekuatan, kegagalan tidak akan membuat saya gentar, katanya. Pada tahun 1851 di usianya yang ke-57, ia meninggal karena penyakit dan kelaparan saat bertugas di Pulau Picton di selatan Amerika Selatan. Ketika jasadnya ditemukan, buku hariannya juga ditemukan di dekatnya. Buku itu berisi catatan tentang rasa laparnya selama melayani, rasa haus, luka-luka, dan kesepian yang dialaminya selama pelayanannya. Menyedihkan. Kata-kata terakhir dalam bukunya menunjukkan bagaimana perjuangannya dan saat-saat terakhir dalam hidupnya. Ia mencoba menulis dengan tangannya yang gemetar. Tulisannya demikian. Meskipun mengalami segala peristiwa pahit dan mengerikan, tetapi saya selalu diliputi oleh kebaikan Tuhan. Saya selalu percaya bahwa Allah itu selalu baik dan keputusan-keputusannya tidak pernah salah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Paulus mengingatkan kita bahwa penderitaan kita di dunia ini hanyalah sesaat dan ringan. Dua kata ini menjadi kata kunci. Sesaat dan ringan. Jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang sedang Allah kerjakan bagi kita. Ini bukan hanya pernyataan, melainkan janji firman Allah yang dijamin oleh kuasa Tuhan. Inilah patut kita percayai, sehingga apapun yang kita hadapi di dunia ini, bahkan penderitaan terpahit sekalipun, kita akan dimampukan menanggungnya jika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan berada selalu di dalam Roh Kudus dan Kristus Yesus Juru Selamat kita. Karena dengan mempercayai Yesus, Ia sanggup mengubah penderitaan yang sementara ini menjadi kemenangan kekal. Sebab di dalam Kristus tidak ada kekecewaan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kami pada saat ini. Kami diingatkan bahwa tidak ada pengharapan yang sia-sia. Pengharapan itu membangkitkan semangat, apalagi pengharapan itu ditancapkan kepada Yesus Kristus, Sang Jurumudi hidup kami. Seberat apapun pergumulan, perjuangan, penderitaan, kesusahan yang kami alami, selama kami menancapkan iman kami kepada Jurumudi kami yaitu Yesus, maka tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan berlalu, semuanya akan tertinggal, dan kami akan menggapai kebahagiaan abadi. Oleh karena itu Tuhan, izinkan kami selalu dalam ketabahan dan berpengharapan di tengah perjalanan hidup kami masing-masing, yang terkadang kami hampir tenggelam, menangis, menjerit karena banyaknya masalah dan tantangan, kesulitan, apalagi untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Namun kami percaya di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan hidup kami, Tuhan selalu datang tepat pada waktunya, mendatangkan kebaikan dan kekuatan kepada kami. Itulah keyakinan kami. Karena itu Tuhan, biarkan kami selalu berpengharapan teguh kepada Tuhan yang bangkit, sehingga semangat dan hidup kami pun bangkit selalu di tengah keterpurukan oleh kondisi yang terjadi. Terima kasih Tuhan, sapaan firman-Mu hari ini kami dikuatkan untuk tetap berjuang bersama Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati kami dengan anak-anak kami semua dimanapun kami berada, kiranya kasih Kristus selalu melingkupi kami. Dan jadilah kami anak-anak Tuhan, pejuang yang tangguh, karena kami akan menjadi pemenang.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.